jangan pernah berputus asa, tetap coba aja dulu, jalanin, karena kalau nggak kita coba kita nggak bakalan tahu. Iya betul. Percaya aja. Ternyata lebih nyentuh ini ya daripada janji manis caleg. Intinya cobalah dan coba. Okay. Ketika bisa menjadi luar biasa, kenapa harus menjadi yang biasa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kaum Podcast. Kembali lagi bersama saya Abdul Kholis Nawar. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial dari rekan-rekan IKMAS. Nah, langsung saja nih kita kenalan bareng teman-teman dari IKMAS. Oke, sebelum itu gimana nih kabarnya teman-teman IKMAS? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kamu gimana kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, baik buruknya selalu menyertai lah. Oke. Iya. Nah, mungkin kita perkenalan dulu ya biar lebih enjoy dan teman-teman Kaum Podcast juga bisa lebih mengenal dari narasumber kita, teman-teman kita dialog pada kali ini. Oke, mungkin ini dari abang-abang tampan dan pemberani nih. Karena kalau kita lihat-lihat kayak mirip-mirip opa-opa Korea gitu kan. Ya, oke, mungkin silakan Kak. Ya baik, halo Sobat Kaum Podcast ya. Ya, Kaum Podcast. Perkenalkan, nama saya Ardian Saputra. Saya mahasiswa KPI di Universitas Muhammadiyah Mataram, semester 6. Dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan di pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah. Oke. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Oke, ini namanya nih ketua umum nih. Wah, ketua umum. Berarti ini kepala sukunya. Oke. Terima kasih banyak Kak Ardiansyah. Mungkin dari kakak kita nih, saya udah sering sekali kenal nih Kak Rina nih. Kak Rina ini ya teman kader IMM juga. Terus juga teman di organisasi BEM juga dan sebagainya. Nah, dan saya tahu Karina ini sudah memiliki segudang prestasi dan pengalaman ya. Amin. Bolehlah nanti sharing belajar bersama Karina. Oke, silakan Kak. Silakan diri. Ya, terima kasih. Tentunya kita dari rekan-rekan IKMAS sangat bersyukur ya bisa hadir di sini. Sebelumnya perkenalkan, saya Rina Gustina. Sekarang saya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar sama dengan saudara-saudara saya. Halo sobat-sobat podcast. Ya, jadi pengalaman di organisasi cukup ya, lumayan. Dan bergabung di IKMAS juga luar biasa bagi saya tentunya. Luar biasa ya. Iya. Mungkin bisa di-spill satu gitu kayak pengalaman yang paling wow semenjak berkecimpung di organisasi. Iya. Kita ya masuk perkuliahan itu pada masa COVID ya tentunya. Jadi pengalaman pertama kita berorganisasi tentunya di IKMAS, dan kita menjadi perintis awal juga ya karena pada saat itu IKMAS ada sedikit ini ya tergerus vakum. Karena COVID itu sendiri. Jadi kita bisa dikatakan sebagai generasi yang menghidup. Jadi itu jadi kebanggaan ya. Oke. Selanjutnya mungkin dari siapa nih dulu nih? Kaniken aja. Oke. Nah, kalau Kaniken ini sudah sering saya lihat nih juga ini. Nah, kan banyak gitu kan di mobil-mobil kampus gitu kan. Bahkan di brosur kampus juga ada. Masya Allah sekali. Saya model kampus. Ya, pasti satu kampus sudah kenal sama Kaniken. Masya Allah. Oke, silakan Kaniken. Ya, terima kasih ya Kak Holis. Oke, halo teman-teman Kaum Podcast. Perkenalkan, nama saya Niken Roza Alithia, biasa dipanggil Niken, dan saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD gitu ya. Sekarang mahasiswa semester akhir. Tinggal bentar apa namanya? Ayam kalau ditaruh tepung itu apa namanya? Skripsi ya? Skripsi. Iya. Masuk. Doain ya. Oke. Dan Jok sama bapak. Iya. Oke, terima kasih Kak Diken. Oke, ada mau sampaikan lagi Kak Diken? udah. Oke. Nah, mungkin dari kakak kita lagi satu ini. Wah, kalau dari
vibe-nya kayak penampilannya ini calon-calon orang sukses. Amin ya Allah, semoga ya Allah. Amin. Oke, silakan Kak Malik. Ya, halo Kaum Podcast. Perkenalkan, nama saya Malikul Kudus. Saya dari Sumbawa Barat, Kecamatan Jereweh. Sekarang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar sama kayak Karina dengan Kaniken. Kebetulan kita sekelas sama Karina, kalau sama Kaniken kita beda kelas masa angkatan. Oke. Sama saya juga sedang crispy juga. Iya. Bisa masalah crispy sama saya. Boleh. Siap. Oke, nah, teman-teman Kaum Podcast, nah kita udah kenalan nih bersama rekan-rekan dari IKMAS. Oke, langsung saja ya kita sharing-sharing terkait tentang IKMAS. Nah, pasti teman-teman Kaum Podcast bertanya-tanya, apa sih itu IKMAS? Singkatan apa sih? Dari apa sih itu IKMAS? Mungkin bisa langsung saja nih kita tanyakan kepada Ketua IKMAS. Ketua Umum IKMAS. Mungkin bisa menjelaskan IKMAS itu apa gitu. Baik, terima kasih ya pada host. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan, saya akan menjelaskan secara umum saja. Jadi mungkin dari beberapa ataupun viewers atau penonton Kaum Podcast belum tahu apa itu IKMAS. Jadi IKMAS itu adalah singkatan dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Samawa Universitas Muhammadiyah Mataram yang hadir sebagai wadah untuk mengumpulkan orang-orang Sumbawa yang kemudian berkuliah di Muhammadiyah. Jadi hadirnya IKMAS ini kalau nggak salah tahun 2018 yang didirikan oleh beberapa pelopor, ada 5 kalau nggak salah pada saat itu, dan ketua pertamanya adalah Bang Junaidi. Jadi IKMAS itu karena keresahan bahwa kita di Tanah Rantau itu perlu memiliki sebuah wadah atau tempat berkumpul lah mahasiswa-mahasiswa itu sebagai bentuk atau sebagai tempat mereka meningkatkan SDM mereka, meningkatkan intelektual, humanity dan religiositasnya. Maka IKMAS hadir sebagai wadah itu. Jadi singkat cerita, walaupun Ikatan Keluarga Mahasiswa Samawa namanya di situ, kita juga taruh label umat belakangnya, Universitas Muhammadiyah Mataram, karena IKMAS ini adalah organisasi paguyuban yang bergerak di lingkup kampus. Nah, jadi beberapa kegiatan itu, walaupun kita di bawah nama Sumbawa, kita juga selalu melibatkan Universitas Muhammadiyah Mataram sendiri. Seperti kemarin kita melakukan IKMAS Go to School, di mana di situ kita memperkenalkan IKMAS, kita juga memperkenalkan kampus umat kepada siswa-siswa yang berada di Sumbawa sebagai bentuk kontribusi kita kepada Muhammadiyah. Keren banget. Mungkin itu perkenalan singkat ya. Jadi IKMAS itu adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa Samawa Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi mungkin ada dari beberapa penonton Kaum Podcast yang orang Sumbawa dan belum bergabung kepada lingkup keluarga besar IKMAS. Jadi semua orang Sumbawa yang berada di kampus Muhammadiyah ini termasuk dari keluarga besar IKMAS. Pasti udah bagian dari Ya, keluarga. Mas. bagian dari keluarga kita. Oke. Bagaimana kalau misalnya bangun keluarga di IKMAS nanti? Biasanya dari organisasi gitu kan sering cilok-cilok gitu Ya. kan. Biasa. Mungkin kalau hal terkait percintaannya kita tidak bisa melarang orang itu untuk jatuh cinta. Iya. Tapi kita bisa sedikit membatasi itu ketika setiap pengkaderan itu yang lalu kita tekankan itu tidak boleh bercinta ataupun jatuh cinta sesama Menjalin hubungan ya. Ya, menjalin hubungan deh, kalau biar bahasanya jatuh cinta, terlalu. menjalin hubungan baik itu sesama anggota organisasi maupun dengan orang lain. Karena pernah saya dengar kata Ali bin Abi Thalib bahwa cinta itu melemahkan orang kuat sekalipun. Dan tambahan dari saya, dan cinta itu membodohkan orang pintar sekalipun. Iya. Oke. Iya. Bisa nih nanti jadikan story WA. Pasti. Jadi itu yang kita takutkan. Teman-teman ini sudah kenal dengan dunia percintaan, apalagi perkuliahan adalah awal mula terbuka kebebasan kan bagi setiap mahasiswa itu ya. Oke, betul. Mungkin tadi kan bentuk keluarga gitu, tapi di IKMAS sendiri kan kita sudah menganggap semuanya sebagai keluarga. Ya, sebagai adik. Gitu. Jadi mungkin di situnya kita lebih sayang menyayangi sebagai keluarga ya. Oke, sebagai keluarga. Ya. Oke. Nah, terus kegiatan-kegiatan apa saja nih yang sudah dilakukan oleh teman-teman IKMAS? Mungkin Karina bisa? Ya, seperti yang sudah dikatakan sama ketua kita tadi ya. Salah satunya IKMAS Go to School Go to kan. School. Udah dilakukan kemarin di Sumbawa tentunya. Kemudian kegiatan-kegiatan IKMAS yang sudah berjalan seperti perkaderannya tentunya itu untuk
mengikat Mengikat, ya. anak-anak Sumbawa yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram. Berarti istilahnya ketika mereka ingin masuk di IKMAS harus ada pengkaderannya dulu ya. Iya, Iya. untuk mengikat mereka tentunya, sehingga terjalinlah kekeluargaan itu sendiri. Kemudian kemarin juga di divisi religi atau keagamaan sudah melakukan beberapa lomba ya, seperti lomba bahasa Arab, pidato bahasa Arab. Gitu. Kemudian kemarin juga kita melakukan clean up. Iya, kita kerjasama dengan dinas LHK ya, Iya, dinas sama LHK. beberapa komunitas juga. Iya. Sama. Jadi kita IKMAS ini stakeholder gitu. Oh, iya. Berarti kayak kegiatan-kegiatan Pandawara gitu kan? Iya, insya Allah Ada ya. ada versi lagu. Mungkin bisa nanti ini nih Pandawara tapi versi IKMAS umat gitu kan? Semoga saja bisa ya, Iya. karena itu Sekarang kan di perlu. Lombok juga udah ada nih kayak apa Ya, ya, yang anak kecil itu ya. Iya. kecil itu ya. Ya. Mereka jangan masih bocil bisa, kenapa kita Iya, ini? Iya, gitu Pak. kan? Masih Karina akan Oke, mungkin nanti bisa lah nanti ajak teman-teman ya. IKMAS gitu kan? Oke, mantap lah. Tadi Karina udah nyebutin kegiatan-kegiatan banyak ya, kegiatan upaya-upaya itu kan semua dari berbagai aspek ya. Iya. Jadi ekonomi udah dapat kan. Iya, benar. Terus apa namanya, budaya, apalagi Lingkungan juga ya. budaya juga ya. Yang paling sering IKMAS ini di budaya, peningkatan iya. budaya. Karena kan pertama untuk menjadi mahasiswa, untuk memperkenalkan identitas lah istilahnya. Iya. Melalui budaya itu sendiri. Dari kemarin pernah ngadain apa namanya tuh talk show tentang peran mahasiswa Samawa dalam mempertahankan budaya di tanah rantau. Iya. Ya, penting banget sih itu. Penting ya. Jadi kemarin juga banyak apa namanya komentar positif dari teman-teman luar IKMAS ya. Karena kemarin juga kita mengundang mereka untuk hadir dan kita datangkan narasumber dan itu bisa membuka pikiran mereka tentang pelestarian budaya itu sangat penting kayak gitu. Karena kalau kita lihat ya kayak budaya-budaya kita ya, budaya-budaya Tar Sumbawa, budaya itu Lombok, Bima juga sekarang tuh udah mulai terkikis gitu dengan peradaban-peradaban barat gitu kan. Makan mereka sudah mulai gengsi gitu untuk berbicara bahasa Sumbawa, terus mereka juga lebih mengwaukan bahasa-bahasa lolo gue gitu kan. Tapi sebenarnya kan kalau dalam apa ya, dalam budaya kita kan itu suatu hal yang kurang sopan lah kalau kita bilang kan. Mungkin itulah salah satu targetnya ya untuk mengembangkan kembali jiwa-jiwa kebudayaan anak Sumbawa. Karena kita harus melestarikan namanya budaya. Identitas. Iya. Itu yang menjadi awal mula kita buat kegiatan karena keresahan. Kemudian mahasiswa yang datang yang merantau lalu meninggalkan identitas kebudayaan mereka, padahal suatu daerah itu dikenal karena budayaannya. Iya. Kita hadir di situ untuk menghidupkan lagi kebudayaan kita. Karena kalau dalam kata Sumbawa aja, nah kita Saipo, Amino Tota, tidak. Oke. Kalau bukan kita, ya siapa? Ya. Kalau bukan sekarang ya kapan? Jadi Wis. kita berangkat dari situ. Story itu jangan lupa. Bahkan kalau saya lihat tuh kayak bocil-bocil sekarang itu kalau kita tanya kamu lagi ngapain? Kamu nanya. Kamu nanya gitu. Itulah kayak ya kurang lah gitu karena pengaruh media sosial juga gitu. sosial juga. Oke. Tapi kebanyakan juga buat kegiatan itu ngambil-ngambil dari isu-isu yang sedang Terjadi di daerah. terjadi sekarang. Ya. Kemarin sempat apa Tentang namanya? pariwisata juga kita angkat. Pariwisata juga udah diterangkan. Kita angkat diskusi publik tentang potensi para pelaku Sumbawa. Iya. Jadi kan Sumbawa kan besar nih, ada Sumbawa dan Sumbawa Barat. Sumbawa Barat. Kemarin Oh, didatangkan narasumber Iya, dari Sumbawa Barat dan sama Sumbawa besar. Sumbawa. Jadi dikasih tahu nih gimana cara apa namanya potensi pariwisata itu bagaimana. Jadi biar pariwisata yang bagus bisa dikelola dengan baik. Iya. Itu kan salah satu usaha kita ya, walaupun untuk mencapai ke finalnya, untuk mencapai membagusinnya kan kita masih kurang lah ya, kurang. butuh dari apa namanya Betul. pemerintah, peran pemerintah. Setidaknya kita buka gerbang awal. Sebenarnya kita sudah membuka gerbang awal nih ya. Nanti mereka mau ngapain kan? Yang penting udah ada di pikiran anak-anak muda kan sekarang kan. Siapa tahu masa depan si Ardi jadi kepala dinas, atau kepala Amin. jadi bupati kan? Amin. Kan kita nggak tahu. Iya, Yang penting udah pernah dipikirin. Oh dia mau apa namanya majuin wisata yang ada di Sumbawa. Karena pas dia jadi bupati, majukan wisata kan? Iya. Siapa yang tahu gitu. Ya boleh. Memang juga kayak Pulau Sumbawa ini juga sudah mulai jadi pusat wisata gitu Iya. yang bahkan sudah internasional.
Mungkin yang baru-baru sekarang ini kayak motor apa? Motor MXGP. MXGP. Ya. MXGP kan sudah mulai juga kan. Terus juga wisata hiu paus juga Iya. sudah mulai. Banyak lah kayak wisata-wisata mungkin yang belum terekspos Ya. ke ranah internasional gitu kan. Oke, oke. Mungkin dari setiap banyaknya kegiatan-kegiatan ini pasti dong kayak ada permasalahan-permasalahan, kendala-kendala. Kendala-kendala lah Kan ya, nggak mungkin jalannya lurus gitu kan. Pasti ada belok, bahkan jatuh ke jurang gitu kan. Kemarin dijatuh juga. Atau mungkin pas lagi jalan tiba-tiba banyak bocor gitu kan. Iya, dia sering dialami itu ya. Oke. Mungkin kalau kita berkegiatan biasanya memang tetap ada kendala gitu ya. Nah, kan pasti ada ya kan Iken ya. Pasti dong. Pasti. Kemarin kan Iken juga pernah jadi MC Jadi pas MC saat ini apa namanya kan? pelantikan pelantikan. saat pengurusan Ketua Ardiansyah gitu kan, kita diberikan banyak peluang, banyak kesempatan sama teman-teman juga. Terus tentunya di setiap kegiatan kan kita tidak selalu jalan mulus gitu, Iya. tentu banyak kurangnya. Dan ya kita nikmati saja lah prosesnya, teman-teman sama-sama saling merangkul gitu. Di kendala utamanya memang karena apa namanya kan kita bentuknya kan mahasiswa semuanya nih. Jadi punya kesibukan masing-masing, Iya. punya keperluan masing-masing. Nah, jadi paling di situnya sih apa namanya komunikasi antara kita kayak renggang gitu kan. Jadi misalkan kita ngomong kumpul di sini besok misal. Kan misalkan kita udah sebar di grup undangan jam segini, tapi yang datang paling beberapa lah. Gitu. Tapi dari situ kan kita nggak putus asa gitu. Jangan sampai hanya karena apa namanya nggak datang orang kita nggak berkegiatan. Itu kan salah satu evaluasi untuk besoknya ya. Makanya kita apa namanya cari evaluasi, cari solusi biar masalah ini bisa. Tapi kendala utama kalau dari setiap kegiatan yang kita alami memang di partisipasi dari, apa namanya anggota-anggota ya kan. Iya betul ya. Memang karena kalau kita lihat ya banyak sekali mahasiswa sekarang ini yang berasumsi kalau organisasi ini sudah nggak relevan gitu Ya. untuk diri mereka. Nah mungkin apa sih kira-kira jawaban ataupun solusi dari teman-teman Ikmas terkait hal itu? Kalau misalkan saya pribadi ya, kalau saya pribadi, misalkan kan banyak orang yang mikir organisasi itu nggak relevan untuk kita, misalkan itu kan biasanya terciptanya itu tuh karena mereka melihat dan mendengar dari satu sudut aja gitu, enggak apa namanya enggak secara umum. Misalkan dia mendengar dari kakaknya mungkin atau dari temannya yang mungkin notabene dia kayak apa namanya kurang pandai bergaul dan lain-lain sehingga dia mengecap ngapain sih organisasi udah guna gini-gini gitu kan. Itu kan dia baru mendengar dari satu orang, jadi dia terdoktrin gitu kan. Nah kalau misalkan untuk kita solusinya ya itu tuh kita hindari gitu. Oke kita dengar nggak apa-apa kita terima, tapi kita juga harus nyari referensi lain gitu. Kan kita bisa buka media tuh keuntungan organisasi gitu kan, walaupun kita nggak tahu tapi kalau kita cari pasti dapat kan. Yang paling penting kan di organisasi juga relasinya juga, temannya sih. Soalnya kalau udah banyak teman insya Allah apa namanya Jalan terbuka jalan ya. Ya, betul. Ya kalau kita bilang kalau kita bilang ya jadi mahasiswa organisasi itu lebih baik daripada mahasiswa kupu-kupu gitu kan. Oke. nah, Mungkin semuanya ada positif dan negatifnya. ya betul sih betul. Mungkin kan Iken juga ada nih tanggapan tentang itu kan Iken ya. Secara kan mahasiswa akhir masih sedang crispy kan. Dan juga aktivis di MPM. Aktivis juga. Aktivis, wah. Satu wanita yang sangat Masya Allah. menjadi panutan dari semua wanita yang ada di PGSD. Iya. Mungkin jadi rebutan juga nih. Kayaknya asal nggak tahu soalnya. Oke. Gimana, Nah, bicara tentang organisasi, apa sih menurut kalian apa sih yang menjadikan Kak Niken ini tertarik mengikuti Ikmas? Oke, jadi mungkin bisa cerita sedikit ya, awal mula saya bergabung di Ikmas itu seperti apa gitu. Jadi awal mula saya bergabung di Ikmas itu pada tahun 2021 gitu 21, ya, awal ya. semester 3 dan kebetulan juga 1 tahun tidak aktif, maksudnya offline kuliah di kampus gitu kan. Nah saya kenalan dengan Rina, dikenalin oleh teman kos saya juga. Jadi saya bersyukur gitu bisa kenal dengan beliau. Nah kemudian beberapa setelah offline di kampus juga mendapat informasi gitu kalau ada wadah atau sebuah organisasi paguyuban gitu yang bisa mengumpulkan teman-teman yang dari Sumbawa Besar dan Sumbawa Barat gitu ya. Jadi diajaklah ikut makrab gitu sama Rina. Jadi mulai dari situ saya kenal Ikmas, mengikuti makrab gitu kan.
Nah, di sana banyak ketemu dengan teman-teman baru Iya. dan kita juga sebagai senior lah ya di sana. Bukan senior maksudnya ya angkatan yang lebih tua. Iya. Nah, seangkatan juga kan maklab Iya, dengan seangkatan. saudara Arti. Cuma kita lagi minta satu ya. Iya, Masih jadi Nah, junior. Iya, iya. Nah, kemudian di sana di luar ekspektasi lah, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan gitu. Relasi juga lebih terbuka, Ya. kenal dengan senior-senior hebat yang ada di IKMAS gitu. Jadi di sana saya merasakan tidak ada gap gitu antara anggota baru dengan seniornya. Dan di sana juga kita sangat dirangkul, diberikan banyak arahan atau nasihat-nasihat. Kalau organisasi itu juga penting loh, tidak hanya kita datang kuliah saja seperti yang dikatakan Kak Holis, kuliah pulang gitu. Jadi banyak manfaat yang saya dapatkan. Oke. Ya, berarti banyak itu ada pengalaman. Iya, Bahkan pengalaman. mungkin salah satu faktor kenapa sekarang jadi model mungkin ya. Mungkin gara-gara aktif di IKMAS gitu ya. Karena dia aktif. Kan kalau nggak aktif nggak ditahu kan. Iya, salah Bener sih. satunya, dan juga aktif juga sih di organisasi lain gitu kan. Iya, iya. Jadi gerbang pertama gitu lah ya mendapatkan organisasi ini, organisasi IKMAS, kemudian diarahkan juga untuk masuk ke organisasi yang baik untuk kita kembangkan skill kita Oke. dan lain-lain. Oh, berarti IKMAS ini udah kayak rumah gitu Rumah ya. ya, tempat kita berbagi keluh kesah gitu kan ketika Iya. ada masalah ya, ada tempat kita bercerita Iya, dan iya. menemukan solusinya. Oke. Ini pakunnya. Jadi ketuanya gitu. Terus nanti Mungkin kemarin itu sih Kak Luis. apa namanya? Iya. Kegiatan kemarin habis talk show itu membuat apa ya kemarin? Kita habis talk show itu kita mengadakan diskusi lagi menjelang Ramadan sebenarnya. Iya. Cuman karena satu dan lain hal, saya dan Holis akan disuruh mengabdi dulu 1 bulan. Mungkin kita akan memberikan tanggung jawab ke sekjen nanti untuk melanjutkan apa yang menjadi hasil dari rapat kita kemarin, hasil dari pemikiran-pemikiran teman-teman terkait kegiatan bulan Ramadan. Insya Allah akan kita realisasikan. Dan insya Allah nanti kita akan kolaborasi dengan membawa diskusi klub, di mana di situ diisi oleh orang-orang yang sudah selesai S1-nya, yang sudah kerja dan sudah selesai S2-nya. Insya Allah nanti ya mendatangkan kesempatan yang banyak lah di kegiatan itu. Oke. Oh, nggak kebayang nih nanti kalau udah lulus, udah masing-masing berpencar gitu kan, Iya. ketemu bareng ngumpul lagi. Wah ini nih, yang di IKMAS ini. Oh ini nih. Dan saya percaya dari 3 orang teman saya menjadi narasumber ini akan menjadi orang yang besar. Oke, Amin, amin. amin. Sedangkan di kampus saja mereka sudah orang yang besar. Iya. Jadi Besar apanya nih? Besar badannya atau besar omongannya? dua-duanya ya. Mungkin lebih besar. Iya sih kan jadi orang besar kan. Iya, betul. Banyak makan. Oke. Terima kasih Kak Diansyah, Kak Niken, Kak Malik, dan Karina. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin bisa berikan pesan atau kesan gitu untuk teman-teman yang ingin berorganisasi ataupun teman-teman yang masih abai dengan organisasi. Ataupun bebas kok, mau juga kata-katanya atau apa gitu kan, bebas. Lumayan Silakan. bos dari A ya. Kayaknya Mungkin dari siapa nih? Dua aja, Oh, dua aja. Oke, dari belakang. Kan tadi ketua awal. Aja sih dulu. ya. Jangan mendahului ketua. Oh, ya kan? baik. Tapi sebenarnya saya yang malu ini mendahului Bapak. Jadi dari keempat narasumber ini cuma saya aja yang tidak ada personal branding. Yang paling ujung Karina sebagai Wapres Muhammad. Ini Bang Malik kita bahasa tahun ini. Halo. Terus ini Yunda Niken sebagai model kampus. Berarti Saya hanya rakyat biasa. Kan? Jadi ajarin dong. jadi menyinggung sedikit ya, memang masa-masa ini karena pengaruh teknologi ya banyak kemudian mahasiswa yang anti terhadap organisasi karena standarisasi kehidupan mereka itu terpatok kepada apa yang menjadi tren di TikTok. Iya. Ketika tren-tren di TikTok membahas tentang apa sih yang kalian dapatkan dari sebuah organisasi, itu hanya menghambat perkuliahan kalian. Itu konten-konten buat orang-orang yang memang anti terhadap organisasi, dan mahasiswa sekarang itu terlalu cepat terbawa arus, jadi mereka anti lah. Terus belum lagi berita-berita dari luar kan yang melihat organisasi itu seperti ada Bang Malik dari kacamata kuda, satu sudut pandang. Jadi
pesan dari saya mungkin ya, jika kita ingin mengetahui kedalaman laut itu jangan hanya menilai dari tepi pantai, tapi menyelam ke dalamnya. Jadi tidak boleh semena-mena kita melihat kehidupan seseorang atau kehidupan sebuah organisasi itu hanya karena dari satu sudut pandang. Kita harus terjun masuk ke dalamnya baru kita bisa menilai. Dan ada pesan terakhir mungkin dari saya, karena di organisasi Paguyuban itu saya rasakan sekali bagaimana kita berjuang bersama dari nol. Karena memang kita berdiri di kaki sendiri. Jadi sedikit ya dari saya, bahwa orang di IKMAS itu adalah sebenarnya orang-orang yang luar biasa, yang hebat, yang mampu bertahan sampai saat ini. Karena mereka itu tidak digaji. Padahal kita lihat bahwa mahasiswa sekarang itu mereka adalah yang berpikir realistis, ingin mengikuti organisasi yang memang ada nilai ekonomisnya. Tapi orang yang bergelut di IKMAS itu tidak memikirkan itu. Mereka berjuang agar bagaimana semua teman-teman semua ini dapat merasakan kehadiran IKMAS di Muhammadiyah ini. Jadi perjuangan itu kata Bung Karno, perjuangan itu mendatangkan kesulitan. Perjuangan yang besar tidak hanya menuntut pengalaman, tapi juga menuntut keberanian. Mungkin itu dari saya. Mungkin itu udah dirangkum semua. Siapa yang taruh bawang di bawahnya? Udah jadi terharu. Mungkin dari para 3 tokoh ini ada Mungkin dari ikan ini. Mungkin dari saya sedikit ya teman-teman menambahkan dari saudara Pada sedihnya sih. Jadi kalau menurut saya ya teman-teman, di organisasi itu sendiri pasti kita banyak menemukan tantangan, banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, baik positif maupun negatif, dan itu semua kembali lagi kepada diri kita masing-masing bagaimana kita menyikapinya. Ketika kita sudah menemukan niat kita terjun di organisasi, ingin apa gitu, ingin kita dapatkan apa, itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Jadi kalau menurut saya, mumpung masih muda, masih banyak tenaga, masih banyak waktu, ambil kesempatan ketika diberikan peluang gitu ya, jangan disia-siakan. Walaupun kita rasa, aduh nggak mampu gitu ya, kita masih banyak takutnya, takut salah, takut ditertawakan, tidak masalah. Itu kan namanya proses ya teman-teman. Saya juga yang awalnya dulu sangat malu, pendiam, introvert kalau bisa dikatakan. Nah ketika terjun di organisasi, kita bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang yang berani, jadi kita termotivasi gitu, termotivasi melihat keberanian mereka. Jadi manfaatkanlah waktu teman-teman mungkin, karena kesempatan tidak datang 2 kali, jadi jadilah orang bermanfaat untuk orang lain. Kayaknya nggak kalah menguras air mata nih. Makanya kalau pesan-pesan dari orang-orang yang sudah berpengalaman banyak itu ada lebih terkesan. Menyentuh. Ya, apalagi kita dengar dari Abang Das tadi ini, luar biasa jam terbangnya sudah melampaui. Sudah terbang Melampaui presiden, saking sibuk dan Sama aja produktif. sih sama kayak teman-teman tadi ya. Apa namanya? Kalau saya pribadi, jangan nganggap masuk organisasi itu kayak mencegah kita ngelakuin perkuliahan atau menghambat perkuliahan, enggak. Justru ketika kita berorganisasi, di situ kan kita belajar nih bagaimana cara bersosialisasi, terus manajemen waktu dan lain-lain gitu. Buktinya Karina organisasi tapi kuliahnya lancar gitu. Bahkan sampai bebas skripsi. Bebas skripsi luar biasa. Panutan memang. Masuk organisasi sebenarnya justru ya Itu menjalani kehidupan aja seperti biasa, mengisi kekosongan lah. Ya kalau pesan saya, masuk aja, coba aja dulu. Kalau misalkan menurut kita nggak enak ya dienakin aja kan, lama-lama juga enak kan kalau kita enakin gitu. Tapi selama saya berorganisasi nggak ada tuh nggak enaknya, tetap enak semua. Lagi ketemu sama teman-teman ini, masya Allah. Baru kali ini saya ketemu sama orang kayak gini selama hidup saya. Aduh. Jadi aku intinya jangan pernah berputus asa, tetap coba aja dulu, jalanin. Karena kalau nggak kita coba, kita nggak bakalan tahu. Iya betul. Percaya aja. Ternyata lebih nyentuh ini ya daripada janji manis caleg. Gitu deh. Intinya cobalah dan coba. Ketika bisa menjadi luar biasa, kenapa harus menjadi yang biasa? Dan itu aja sih kalau dari saya. Oke. Terima kasih banyak Kak Malik. Oke, mungkin dari Karina yang terakhir. Iya, kalau dari saya, setelah kita dengar ya dari tokoh-tokoh hebat ini, tentunya bisa kita tarik kesimpulan ya, bahwasannya berorganisasi itu sangatlah penting, terutama untuk mensupport pendidikan kita, ya.
Kemudian saya cuman mau mengatakan bahwasanya organisasi itu tidak menghambat loh, malahan dia akan menjadi power baru untuk kita agar bisa membranding, baik itu membranding diri kita maupun daerah kita dan sebagainya. Jadi kita harus terus bergerak karena di dalam Al-Quran juga sudah dikatakan bahwasannya kita itu wajib loh berorganisasi, membuat suatu perkumpulan. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh Fadil kita, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104 itu sudah jelas ya, bahwasanya kita harus mengadakan suatu perkumpulan. Yang di dalamnya tentunya kita akan berisi suatu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang akan menjauhkan diri kita dari segala keburukan yang masih ada dalam diri kita. Tentunya ketika kita sudah berbaur dengan orang lain, pasti ada nilai yang akan terpetik dari pemikiran orang lain gitu. Sehingga akan mengubah pola pikir kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang tentunya bisa berkolaborasi, bisa bersinergi dengan orang lain. Karena tentunya kita hidup ini kan bersosial ya, kita tidak bisa hidup individu-individu gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum berorganisasi, yuk berorganisasi. Begitu pula dengan adik-adik di Sumbawa yang belum join bergabung dengan Ikmas Umat, ayolah kita sama-sama membangun persaudaraan kita. Kita besarkan lagi lingkaran Ikmas. Oke. Wah, kayaknya kalau nanti teman-teman Ikmas atau teman-teman Sumbawa, anak Sumbawa nonton video podcast kita, mungkin kalau kita nyalek kayaknya cukup. Karena setelah mendengar ini kayaknya banyak yang join Ikmas gitu. Pas lah ya Rina. Colek betulan. Tapi mudah-mudahan dari podcast ini banyak lagi teman-teman yang mengetahui keberadaan Ikmas. Intinya kita tidak pernah tertutup, kita tidak memberikan sekat apapun kepada teman-teman Sumbawa. Kita buka ruang, kita buka pintu, datanglah, rumah selalu terbuka. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman Ikmas sudah membersamai teman-teman kaum podcast ya pada pagi hari ini. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi pemirsa kita. Oke, teman-teman kaum podcast, saya ucapkan terima kasih banyak ya sudah membersamai obrolan menarik kita pada pagi hari ini. Ya, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik, mungkin itu saja ya teman-teman. Saya Abdul Kholis Nawar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Ya nanti